Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih istiqomah ngaji ya. Semoga bisa menambah keimanan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita teladani juga Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita tetap sehat ya, tetap hidup berkah dengan Quran. Semoga ini bisa mencapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perbedaan antara muzammil dan muddatsir itu ada yang mengatakan seperti ini. Kalau muzammil itu selimut akan tidur itu. Ada beberapa selimut ya. Pakaian akan tidur, ada pakaian di luar itu. Kalau di Arab itu ada pakaian di luar itu yang bukan untuk tidur tapi hanya sekedar istirahat. Ini kita itu. Jadi kalau muzammil itu memang untuk akan tidur ya. Kalau muddatsir itu tidak, bukan pakaian untuk akan tidur. Istilahnya itu ada apa gitu dua. Itu kalau makna hakiki, artinya orang yang berselimut, makna hakikinya seperti itu. Jadi kalau makna hakiki itu berarti Nabi Muhammad itu tidur sebagai seorang nabi ku turunnya ku gak oleh akeh-akeh, tetap harus bangun. Makanya kumil lailah, harus bangun, tidurnya sedikit aja. Itu tugas kenabian. Ya, kalau kita bisa begitu baguslah. Ya, tidurnya sedikit tapi bangunnya banyak. Tapi bukan bangun terus dulu sepak bola. Dulu sepak bola ya percuma aja, gadang gitu. Bangun kemudian ibadah atau yang paling bagus malah mengkaji Quran terus dibawa ibadah. Kalau muddatsir itu bukan tidur, memang pakai pakaian selimut, pakaian yang biasanya kan lapis 2 atau lapis 3 ya, ada pakaian itu muddatsir. Itu kalau makna yang hakiki. Jadi itu makna berselimut. Tapi kalau sebagai bahasa kiasan itu sebenarnya ada ayat Al-Qur'an yang mirip dengan itu. Yaitu pada surat Wadduha ya. Wa wajadaka dolan fahada. Ya, wa wajadaka dolan fahada. Pada saat itu Nabi Muhammad masih dolan. Kemudian diberi petunjuk. Jadi masih berselimutkan kegelapan hidup. Ya, masih dolan. Kemudian baru fahada. Jadi, berselimutkan kegelapan hidup. Kegelapan hidup masih diselimuti oleh kehidupan jahiliyah Arabnya, jahiliyah Arab. Itu yang dimaksud kalau itu sebagai bahasa kiasan. Ya. Tapi juga ada yang ulama yang mengatakan justru sebaliknya gitu. Berselimutkan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Berselimutkan wahyu karena Nabi Muhammad sudah dapat wahyu. Ya. Itu banyak ulama yang ngomong seperti itu. Ya ayyuhal muzammil atau ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang sudah berselimutkan wahyu, karena surat Al-Fatihah beberapa surat itu sudah turun, sudah menyeliputi Nabi Muhammad SAW ya. Jadi itu tafsiran para ulama. Ada yang berselimutkan dulumat, ada kalau berselimutkan dulumat itu dolan fahada. Ya, itu perbedaan keduanya ya. Makna keduanya itu apakah dibagi bahasa hakiki atau bahasa kiasan. Ya. Kemudian ada kata-kata ya ayyuha, itu sebenarnya panggilan penghormatan ya. Ini gelar. Makanya Nabi Muhammad diberi gelar muzammil dan
Mudatsir. Ini gelar, sebenarnya gelar penghormatan untuk Nabi kita Muhammad SAW, bahwa dia orang yang tidak boleh sembarangan turu sak karepe dhewe gak oleh. Kudu teratur turune. Jadi orang yang kudu melek bengi, kudu studi Quran. Jadi ini gelar-gelar, semoga kita dapat gelar Muzammil, Mudatsir, orang-orang yang suka bangun malam gitu ya. Mau berselimutkan Quran menurut sunnah Rasulnya. Itu perbedaan keduanya. Ya ayyuhal mudatsir. Polanya kita tidak usah bahasnya, bahasanya mungkin mudatsir dan muzammil. Dari kata dasaro dan sebagainya. Kemudian kum. Kata kum itu sudah artinya bangun, tegakkan. Ya. Di sini kenapa kok tidak ada objeknya? Kenapa kok tidak akimis sholat atau kumil di Muzammil kumil laila? Apa yang dibangun itu apa gitu? Kok kalau nanti di ayat yang lain itu akimis sholat, bangun sholat. Tapi di sini umum. Jadi bangun, sadarlah, tegakkan kepribadianmu, tegakkan karaktermu, bangun karaktermu, bangun macam-macam itu, ya. Bangun kepribadianmu, bangun pikiranmu, bangun, karena memang tidak ada objeknya. Objeknya bisa macam-macam. Kumil umpamanya, kumil pikiranmu gitu ya. Bisa begitu. Kumil fisikmu gitu ya. Atau kumil badanmu gitu. Badanika. Memang dibuat umum oleh Allah, tidak diberi objek. Sehingga kalau hal yang tidak diberi objek itu maknanya bersifat luas ya. Setelah baru setelah dibangun kepribadiannya, dibangun pikirannya dan sebagainya, memperbaiki diri dan sebagainya, baru fa'andir. Jadilah sebagai pemberi peringatan. Nah, memberi peringatan itu, kalau kata fa'andir kan mestinya basiro wa nadhiro, memberi peringatan yang senang, gembira, dan memberi ancaman. Itu mesti bersamaan ya. Kalau kamu kalau begini kamu gembira, kalau begini kamu sengsara. Itu mesti dalam berdakwah begitu. Nek kon manut Allah, ya kamu akan bahagia. Nek kau melanggar aturan Allah, kamu akan tidak bahagia. Makanya kum fa'andir. Jadi makna ini sudah luas sebenarnya, Pak Andre. Ya. Tidak boleh. Tapi yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu memberi kemudahan. Jadi kita berdakwah itu berilah kemudahan kehidupannya pada orang. Jangan beri kesulitan. Yang fa'andirnya jangan terlalu banyak-banyak. Biasanya orang-orang ngaji mesti ancamannya neraka, tapi tidak diberi kabar gembira. Kuliahnya bagaimana cara hidup bahagia dan sebagainya itu. Bagaimana kerja yang bagus. Kudune dakwah itu memberi kabar gembira dulu, baru basiro wana. Kum fa'andir warabbika fakabbir. Warabbaka fakabbir. Nah, kalau sudah begitu, yaitu besarkanlah, agungkanlah ajaran Allah. Ya, mengagungkan ajaran Allah itu, meninggikan ajaran Allah itu berarti menyebarkan ajaran Allah gitu ya. Memuliakan ajaran Allah gitu sebagainya. Kemudian
Ojo terus, ya itu juga boleh juga ya mengagukan ajaran Allah terus Qur'ane di kau neka wudu kau oleh nyekel itu termasuk bagian mengagungkan. Biasanya nyekek Quran kemudian hati-hati dan sebagainya itu tujuh mengagungkan. Tapi yang lebih dari itu adalah mengagungkan ajaran Allah itu artinya melebihkan ajaran Allah daripada ajaran-ajaran yang lain. Umpamanya ada konsep hidup time is money, waktu itu adalah uang. Itu kan dari barat itu. Mana ya, dengan umpamanya dibandingkan dengan ajaran Allah wal asri wad duha wal laili idza saja dan sebagainya. Itu masih lebih agung konsep time is money, lebih agung konsep wal asri gitu. Ya. Kita bandingkan konsep-konsep hidup yang tidak dari Quran dan dari Quran itu mesti lebih agung ajaran Quran. Konsep hidup dari Rasulullah itu mesti lebih bagus daripada konsep hidupnya. Nah, itu yang harus, itu namanya membesarkan ajaran Allah. Nah, itu yang harus ditanamkan. Harus ke masyarakat itu diberi perbandingan. Ya, diberi perbandingan. Ya. Ini loh. Gitu ya. Urip itu nek jarian kan kudu ngene, tapi nek jari Allah lebih enak ngene gitu ya. Itu harus begitu. Ya, umpamanya banyak sebenarnya konsep hidup Jawa itu yang sudah sesuai dengan Quran ya. Malah diambil dari Quran kadang-kadang. Tapi banyak juga konsep-konsep hidup yang koyok umpamanya mangan gak mangan pokoknya kumpul lah, itu kan masalah gitu ya. Masalah. Nah, itu bagaimana kita menjelaskan seperti itu kemudian dengan perbandingan ajaran Allah. Nah, mungkin ayo kita kumpul saling kasih sayang, saling memberi makan, bukan kumpul gak mangan pokoknya kumpul. Mungkin kalau ajaran Allah, ayo kita bersama-sama saling tolong menolong, saling memberi makan. Itu jauh lebih bagus konsepnya daripada mangan gak mangan pokoknya kumpul ya. Warabbaka fakabir ya. Wasyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Ini kan umpamanya ada ayatnya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mau membersihkan diri. Ya, secara bersih fisik penting. Bersih fisik penting. Karena antara fisik dan rohani tidak bisa dipisah itu ya. Bersih fisik penting. Ya, bersih pikiran penting. Bersih hati penting ya, itu ya. Dan bersih perbuatan. Tapi yang paling berpengaruh namanya dakwah, itu yang berpengaruh itu adalah perbuatan kita sebenarnya. Daripada banyak ngomong, kalau banyak omong dakwah bilhal itu lebih banyak hasilnya daripada dakwah bil qaul ya, banyak ngomong. Kita mendekati orang pelan-pelan, dikoncani, ditolong, itu lebih berhasil daripada kita ngomong aja tapi nggak pernah nulung gitu. Ya. Kita bantu orang itu namanya dakwah bilhal. Ada orang kesusahan kita tolong, itu lebih berhasil daripada kita ngomong itu tolong itu, tapi kita nggak nolong. Ya kerah. Siap bakal fatahhir. Jadi itu konsepnya begitu ya. Jadi itu wasiat bakal fatahhir. Kenapa di sini Allah memakai pakaian ya? Karena pakaian itu kan pelindung diri ya. Menjaga panasnya terik matahari, menjaga kejelekan di tubuh kita, menjaga aib kita dan sebagainya,
Itu kan pakaian itu. Selama aib kita masih ditutupi oleh Allah, kita berdakwah itu masih enak, Mas. Tapi kalau sudah aib kita sudah dibongkar oleh Allah, kita tidak dipercaya orang. Ya. Makanya baik-baiklah kita menutup privasi keluarga kita ya. Kejelekan itu ditutupi aja. Meskipun kita mungkin pernah berbuat, tapi jangan diceritakan ke orang lain. Ditutupi aja. Karena kalau orang nanti tahu aib kita, nanti orang itu tidak percaya pada kita. Makanya disuruh hijrah ke tempat yang baru supaya rahasia kejelekan kita di tempat yang lama itu tidak diketahui orang. Aib itu. Makanya kita masih kadang-kadang sing aneh itu kan nyekek status itu ya. No WA dan sebagainya. Status ketahuan nanti aib kita itu. Kadang-kadang status keluarga diberi kadang-kadang status itu kok membongkar privasi kita ya. Status ini yang banyak kesalahan-kesalahan dan kita senengnya bongkar ya. Juga jangan bongkar aib orang lain. Wasiyabaka wa takhir warujah fahjur. Nah ini dari kekejian. Dari kekejian hidup itu jangan ya hindari. Kalau sudah kita menjadi tukang memberi peringatan tapi kok koncone pancet wong-wong jahat ya gak iso. Tapi kalau bisa juga dengan metode kita kumpul orang jahat untuk memperbaikinya. Tapi apa bisa begitu? Kalau tidak kuat ya jangan begitu. Tapi kalau kuat tidak apa-apa. Ukur kemampuan kita ya. Ukur kemampuan kita. Apakah Nabi Isa itu mencari orang-orang yang jelek untuk didakwai untuk menjadi baik. Itu metodenya Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Yahya, dia memang mencari orang-orang yang baik, kepingin kumpul-kumpul orang yang baik sehingga menjadi baik. Nah, dua nabi yang hidup hampir bersamaan beda itu. Seperti itu. Ya. Yang ayat selanjutnya wala tamnun tak taksir. Ini sebenarnya ayat ini hebat sekali ya. Ayat ini maknanya hebat. Ojo ngelamun tok. Jangan berharap tok, jangan berharap tetapi mengharapkan hasil yang besar. Kerjone titik tapi kepingin sukses. Ini tidak mungkin gitu. Wala tamnun, jangan hanya ngelamun aja. Wala tamnun tak saksir, mengharapkan hasil yang besar. Tidak bisa begitu. Ya kerja keras supaya hasilnya besar. Kerja besar supaya hasilnya besar. Gitu. Ya. Atau kalau tidak kerja keras, tidak kerja cerdas supaya hasilnya juga kerja gitu ya. Ya. Atau kualitas ya, ketepatan juga masalah ketepatannya. Seperti begini. Kalau hanya untuk merubah diri kita, itu yang paling efektif kalau kita merubah dari dalam. Kalau pola pikir kita berubah, maka semua tingkah laku secara otomatis berubah. Perubahan kecil aja di dalam pola pikir akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang besar. Tetapi mungkin perubahan tingkah laku yang sedikit tidak bisa merubah pola pikir. Jadi kalau di dalam sudah berubah, nanti di luar dengan sendirinya berubah. Ya, itu. Jadi yang dirubah harus pola pikirnya dulu, dari dalam keluarnya. Ya, dimulai dari dalam keluar. Itu makanya wala tamnun tak taksir. Nah, itu. Jadi 5 ayat ini memang sudah
satu untuk membangun konsep ya itu. Maksud membangun kepribadian. Ojo dakwah itu terus ojo berharap terus gampang terus hasilnya kamu ya enggak lah. Ya kita udah dakwah lama, hasilnya gimana saya kira sudah kita ngerti lah. Banyak orang yang sudah kita dakwai kadang-kadang ya. Dakwah perubahan kita itu hanya hak menyampaikan saja dan berdoa kita yang paling menentukannya. Berdakwah dan kemudian pikiran positif karena tubuh kita ini mempunyai istilahnya energi ya. Energi pikiran kita itu mempunyai frekuensi, hati kita mempunyai frekuensi. Nah, frekuensi kita kalau sambung dengan orang yang frekuensinya sama, maka akan terjadi sinergi, perubahan-perubahan. Tapi kalau frekuensi di otak kita dan hati kita, kemudian pendengarnya tidak sama dengan kita, itu akan terjadi tolak-menolak. Nah, makanya nek wis ngaji ngene iki kudune niat ngrungokno. Gak niat nyalahkan orang lain, gak niat untuk mendebat orang lain, gak gitu. Kudu resik ngono ya. Supaya energi kita, otak kita positif, hati kita positif. Frekuensi jantung kita itu lebih kuat daripada frekuensi otak kita. Ya, frekuensi. Kalau itu istilahnya tubuh energi ya. Tubuh kita ini ada tubuh fisik, ada tubuh energi, mengeluarkan energi kita itu. Nah, itu yang sebenarnya yang sampai gitu ya. Begitu juga kalau omongan kita itu keluar dari hati, energinya itu besar, frekuensinya itu besar. Begitu kita masuk ke otaknya orang lain atau hati orang lain, kalau keluarnya dari hati, omongan kita akan masuk ke hati itu. Tapi kalau frekuensinya yang dari otak kita, ya kita keluar masuk ke otaknya, nggak bisa masuk ke dalam hati. Makanya coba kita lihat ya kekuatan para ulama, kegiatan itu frekuensi jantungnya itu besar sekali sehingga muridnya itu wakil, daya tariknya itu wakil itu. Kalau kita lihat orang-orang toreko sampai ribuan sampai jutaan apa itu frekuensinya besar. Coba ya kita lihat umpamanya seperti frekuensinya Syekh Abdul Qadir Jailani sampai saiki konsepnya itu si ono anu nih pengaruh frekuensinya ke murid-muridnya sampai sekarang gitu ya. Luar biasa. Ya. Itu kekuatan frekuensinya yang besar ya. Wah, nek paling besar ya kekuatan frekuensinya Nabi Muhammad ini sehingga sampai sekarang gitu ya. Nah itu yang kita bangun itu kekuatan frekuensi, kekuatan hati, kekuatan apa, itu yang sangat berpengaruh. Walaupun kadang-kadang saya melihat beberapa kiai itu nek pidato pelan, tapi kekuatannya uang sing ngurungokno iku iso fanatis. Padahal nek pidato nek ngono ae, tapi murid-murid iso fanatis. Lho ki opo ya? Itu kan kekuatan frekuensi, kekuatan vibrasi yang ada di dalam hati itu ya, menyentuh ke dalam muridnya. Nah, itu yang luar biasa. Nah, itu yang makanya kita bangun karakter kita kuatkan frekuensi kita, frekuensi Quran kita kuatkan frekuensi Sunnah kita. Jangan ingin berdebat, jangan ingin menyalahkan orang lain, tapi kita hanya ingin sekedar menyampaikan semurni-murninya ayat Allah. Gitu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita untuk membangun karakter kita sehingga kita menjadi orang ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapan dan tambahan dari tema pada pertemuan minggu ini. Monggo yang lain.